ini pengeluaran rutin setiap hari bensin Rp30.000, sedangkan untuk makan minum Rp20.000 per hari ya. Itu adalah pengeluaran rutin yang harus dikeluarkan setiap hari kalau saya mau berjualan. Kalau para pemirsa sekalian sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Puarta Berita Channel. Kepada seluruh pemirsa Puarta Berita Channel dimanapun Anda berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita kali ini saya akan coba membahas sebuah investasi ya. Investasi yang murah meriah ya, investasi yang gampang dan investasi yang cukup aman ya, khusus bagi mereka yang berpenghasilan di bawah UMR ya. Kalau UMR-nya umpamanya di daerah Jabodetabek berarti di bawah 5 juta rupiah. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, pokoknya di bawah UMR, di bawah 5 juta rupiah per bulannya. Oke ya. Ini adalah hari terakhir di bulan Juni ya. Besok kita sudah masuk tanggal 1 bulan Juli, yaitu hari Selasa sudah masuk 1 Juli. Saya sudah mempersiapkan buku ini ya. Buku catatan ya, bisa dilihat ya. Buku catatan ini. Oke ya. Cuma agak terbalik jadi jadi bacanya agak terbalik, tapi saya bacakan saja ya. Jadi ya, catatan jualan ayah dalam rupiah per 1 Juli 2025. Jadi saya sudah mempersiapkan buku ya, buku catatan lengkap ya. Nanti ada 2 buku. Nah, buku ini adalah buku detailnya ya, buku detailnya umpamanya di mana dapat berapa gitu ya. Ini ada detailnya. Jadi kita siapkan 2 buku untuk itu. Oh ya, ini untuk bisa juga untuk para penjual, pedagang ya, kecil-kecilan ya, sama seperti saya. Tapi juga kita harus mulai untuk menjadi yang besar. Kita harus catatannya harus rapih ya, harus rapih dan harus jelas. Di sini saya katakan bahwa keuntungan adalah 10-30% ya dari barang yang kita jual ya. Nah, dari situ ada pengeluaran rutin setiap hari itu bensin ya, kalau kita menggunakan sepeda motor. Kalau yang menggunakan tidak sepeda motor tentu berbeda lagi ininya ya, hitung-hitungannya. Kalau saya ini pengeluaran rutin setiap hari bensin Rp30.000, sedangkan untuk makan minum Rp20.000 per hari ya. Itu adalah pengeluaran rutin yang harus dikeluarkan setiap hari kalau saya mau berjualan. Kalau para pemirsa sekalian sudah memiliki usaha ya, kecil pokoknya di bawah UMR. Kalau di atas UMR gimana? Lebih bagus lagi ya. Nah, kita nih lagi berupaya memanage dari yang kecil dulu, karena saya berharap dari yang kecil itu nanti kita akan lebih mudah membesar ya kalau sudah rapi catatannya. Saya akan mulai saja dulu. Di situ di judul daripada tema kita hari ini adalah investasi yang aman. Jadi maksud saya aman ini, kita saja bagaimana mau investasi sedangkan pendapatan kita aja kecil gitu ya. Dari sini ada investasi yang aman itu bukan investasi di lain-lain tempat ya, misalnya di emas gitu, atau di apalah surat-surat berharga, bukan. Jadi yang saya masukkan investasi di sini adalah setelah dilihat di sini ada pengeluaran untuk bensin itu ya Rp30.000 umpamanya ya, contohnya. Kalau saya memang sudah saya kasihkan Rp30.000 harus full tank ya. Full tank itu Rp30.000. Apabila lebih sedikit atau kurang sedikit nggak masalah.
Yang saya masukkan dengan investasi di sini adalah setiap hari kita mengeluarkannya itu Rp50.000. Rp50.000. Artinya kalau kita mau berangkat ya, misalnya bisa aja kita beli bensinnya malam ya, atau pagi-pagi sekali sebelum berangkat kita siapkan uang Rp50.000 ya. Untuk apa? Untuk transportasi kita selama dalam berdagang atau berjualan ya. Itu pasti kita akan banyak tempat yang kita singgahi dan kita tawarkan ya. Ini seperti itu ya. Jadi ini seperti yang sudah saya katakan, Rp50.000. Nah, uang yang Rp50.000 itu kita belikan bensin sampai full tank. Bisa 29, bisa 28, bisa 31, bisa 32 kalau full tank. Kalau motor sejenis Honda biasa ya, Honda bebek gitu ya, itu sekitar premium ya, kita gunakan premium yang paling murah itu adalah antara 28 sampai 32 sampai 33 gitu ya, per hari. Nah, di sini kenapa saya katakan 30? Karena bisa kita ambil tengah-tengahnya antara 28 sampai 33 atau 32, kita ambil tengah-tengahnya 30. Nah, yang ingin kita tekankan bukan itunya. Dari uang Rp50.000 itu tadi kan masih ada lebih atau kembaliannya itu. Nah, kembalian hari itu kita harus masukkan ke tempat khusus ya. Bisa di saku, bisa tapi tempat khusus ya, jadi jangan dicampur dengan yang lain. Misalnya contoh begini, kita isi bensin hari ini, keluarlah 28.000 full tank, oke? Berarti masih ada sisa kembali 22.000. Nah, 22.000 itu masuk ke sebuah tempat ya, dan ini tidak diambil ya, tidak diambil. Bagaimana kalau kita kena perjalanan sangat jauh, ngisi bensinnya 2 kali? Lakukan hal yang sama, berarti 2 kali full tank lagi, bayar uang pakai 50.000, kembalinya berapa? Masukkan lagi ke tempat khusus pengembalian bensin. Itu setiap hari. Kalau sehari 2 kali ngisi berarti 2 kali masuk pada saat itu. Ya, itu rumusnya dulu. Jadi rumusnya seperti itu. Oke, masalah makan dan minuman yang 20.000 ini tetap harus dikeluarkan. Tapi seandainya kita tidak makan, umpamanya kita tidak minum, kita bawa dari rumah itu minumnya makanan yang mungkin kita nggak makan karena kita dari rumah sudah makan, maka yang 20.000 itu masuk ke tempat yang berbeda, bukan di tempat bensin itu tadi ya. Jadi investasi kita itu ada 2, investasi di pengembalian bensin ya, investasi di makan dan minum kita. Kalau kita makan dan minum kita nolkan, maka ada Rp20.000 lagi yang masuk ke dalam investasi. Pemirsa, kenapa ini saya lakukan? Karena ini sudah saya lakukan sebelumnya ya. Jadi ada sebulan saya coba, saya buka, saya tidak hitung waktu itu. Kalau ini kan ada catatannya nanti ya, yang saya kemukakan ini nanti ada catatannya. Kalau waktu itu saya nggak pakai catatan, beli bensin 20 kembali 30 saya masukkan, beli bensin 15 kembali 35 saya masukkan. Ternyata setelah 1 bulan lebih, atau saya kayaknya lagi butuh nih, kita buka itu tadi, ternyata subhanallah, artinya tidak disangka tidak, cukup banyak juga. Nah, ini coba hal ini saya ingin ulangi lagi, tapi sekarang lebih teratur, lebih termanage, lebih tercatat. Ini sudah saya siapkan buku catatannya untuk mulai tanggal 1 Juli besok ya. Jadi catatan itu gimana? Catatannya itu begini. Jadi saya punya tekad ini bukan sebulan kita ambil sampai Desember, berarti 6 bulan atau setengah tahun. Kita coba sekarang ya. Kita mulai dari tanggal 1 Juli, nanti kita buka-bukanya tanggal 31 Desember 2025. Ya, jadi persis 6 bulan. Nah, kita lihat berapa hasilnya. Kalau pemirsa ingin melakukan ini, tidak hanya harus dari seorang pedagang seperti saya. Tidak, Anda seorang karyawan pun lakukan ini. Baik itu uang makan maupun uang transportasi. Tapi caranya itu tadi harus ada uang 50.000-an ya. Kenapa? Untuk biar ada sisa yang ditabung. Lalu kalau 100 bagaimana? Jangan 100.000 terlalu besar. Kita gunakan uang yang
50.000 aja, yang tengah-tengah nih. Jangan yang 100, kalau 100 terlalu besar, nanti efeknya kalau untuk pedagang seperti saya malah kemakan ke situ, ke investasi semua, dan barang yang ditambahkan tidak ada, perputaran barang semakin sulit. Jadi tetap 50.000 rupiah itu sudah saya hitung cukup realistis ya, cukup realistis. Oke, itulah yang ingin saya katakan, bahwa pemirsa sekalian, apapun profesinya di sini, asalkan kita masih memiliki penghasilan di bawah UMR, pokoknya di bawah UMR berapa saja boleh, lakukan ini. Oh, kalau gitu saya nggak bisa Pak, karena kalau di hari 50 kita keluarkan ditabung sekian, nggak bisa. Bagaimana kalau 30, saya beli bensinnya 20 atau 10? Ya nggak ada masalah. Ini kan nggak mutlak harus 50. Kalau kita mampunya 30, beli bensinnya 15, disisihkan 15, diinvestasikannya, itu nggak ada masalah. Itu bagai teknisnya kita atur sendiri sesuai dengan kemampuan kita. Cuma yang jadi masalah di sini adalah kita harus konsisten melakukan itu, ya, sampai batas maksimal kita harus lakukan itu terus. Kenapa? Nanti ketika sudah 6 bulan itu akan terakumulasi jumlah yang cukup besar dan bisa kita jadikan modal lagi. Ya, kita bisa jadikan modal untuk hal-hal yang produktif dan positif yang menghasilkan. Ya, jadi uang yang diinvestasi itu bukan kemana-mana, investasi sama diri kita juga. Dan di sini memang harus disiplin kita. Kalau udah investasi yang untuk 6 bulan itu udah 6 bulan jalan terus sampai nanti tujuan di 31 Desember 2025 kita buka ada berapa, terusnya dari jumlah itu usaha apa yang bisa kita lakukan lagi sehingga investasi yang kita investasikan ini menghasilkan lagi, ya gitu. Jadi produktif, nanti kita akan punya dua sumber penghasilan yang sekarang sudah kita dapatkan, satu. Kedua, nanti kita bikin usaha lagi dengan modal yang sudah kita kumpulkan dari bensin itu tadi, ya. Itu belum ditambah dengan uang makan dan uang minum. Kalau bisa kita tidak makan tidak minum, karena kita sudah sarapan di rumah, kita cukup bawa air yang sudah dimasak atau yang hangat atau yang dingin, terserah suka-suka kita. Itu cukup untuk kita menahan haus dan lapar hingga sore hari, sehingga pulang ke rumah lagi dan kita bisa makan kembali lagi di rumah. Itu tapi budgetnya itu harus tetap bensin 50.000, uang makan dan minum 20.000. Jadi satu hari lebih kurang siapkan uang 70.000. Lah, bagaimana kalau hari ini tidak dapat misalnya kalau saya penjualan tidak dapat penjualan seperti itu? Tentu untuk hari selanjutnya kita tidak melakukan uang makan dan uang minum, cukup bensin, ya gitu. Jadi kalau misalkan tapi biasanya rata-rata kalau kita melakukan perdagangan pasti ada penjualan transaksi terjadi, banyak atau sedikit itu volumenya tergantung dan berbeda-beda, variatif. Nanti bisa kita sesuaikan. Aturan ini tidak mutlak harus sekian, bisa diperkecil, tapi tidak bisa diperbesar lebih dari 50.000, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena dia akan menggerogoti modal kita, ya. Jadi maksimal itu 50.000 untuk bensin, sisanya kita tabung, ya, kita investasi ke dalam tempat yang sudah kita siapkan dan itu tidak boleh diambil selama 6 bulan, ya. Itu kalau kita mau punya tekad 6 bulan baru kita ambil, ya. Nah, itulah yang saya lakukan. Saya bertekad untuk sampai 6 bulan ke depan. Kita ingin lihat hasilnya seberapa, ya. Nanti tentu ada catatan-catatannya, dan setelah ada itu lalu kita akan buat investasi apa sehingga kita nanti punya 2 sumber penghasilan. Saya rasa ini yang saya bisa sampaikan, ya. Untuk besok masuk kepada hari pertama bulan Juli, kita sudah mulai bergerak. Kepada para pemirsa yang ingin melakukan ini, lakukan mulai dari sekarang. Untuk apa? Untuk perubahan kita juga, untuk perubahan diri kita juga. Kita harus mulai dari sekarang, ya. Apalagi yang masih muda-muda ini, terutama yang masih muda-muda ini, ayo kita mulai dari sekarang, ya. Kalau yang sudah tua kayak saya,
ya boleh dilakukan, boleh tidak, itu tergantung daripada keinginan masing-masing. Kalau saya masih akan tetap melakukan, tapi bagi mereka yang masih muda, ini setengah wajib atau saya wajibkan kalau bisa. Ya, ada penghasilan atau belum ada penghasilan, nanti kita cari solusinya bagaimana. Karena kalau kita ingin maju, mulailah dari sekarang. Mulailah dari sekarang, terutama yang masih muda-muda nih. Yang masih muda-muda, ayo bergerak. Sekarang kita mulai mencari peluang-peluang usaha baru yang halal, yang bagus, sehingga kita memiliki aset yang semakin hari semakin membesar, mempunyai modal yang semakin lama semakin membesar, sehingga kita lebih leluasa menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan, menciptakan inovasi-inovasi baru dengan modal-modal yang semakin lama kita tingkatkan dengan cara ini tadi ya. Itu salah satu cara. Itu yang saya sebabkan investasi yang aman, karena kita yang pegang sendiri. Tapi juga di sini ada ujiannya. Ujiannya berat. Kenapa? Karena ada perasaan ingin ambil aja untuk hal-hal yang enak. Ini ujiannya. Kedua, kita harus punya tekad untuk tidak diambil sampai 6 bulan minimal. Di 31 Desember nanti kita akan buka sama-sama, dan kita akan rencanakan di tahun 2026 kita akan buka apa ya. Kita akan berdayakan uang ini bekerja untuk kita, dia bisa menghasilkan sendiri dengan cara apa. Nah, itu nanti kita pikirkan lagi sesuai dengan nominal yang kita dapatkan. Sampai di sini dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa semuanya, terutama anak-anak muda, tetap semangat.